Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar bahasa Arab. Kita masih membahas tentang dhamir dari buku Mengenal Dhamir Lebih Dekat. Dan sekarang kita akan bahas bab kedua tentang dhamir munfasil fi mahalli raf'in. Ini. Dhamirul munfasilu fi mahalli raf'in. Dhamir munfasil yaitu dhamir yang penulisannya itu terpisah dengan kata yang lain. Kemudian dia fi mahalli raf'in, maksudnya dia dalam kalimat itu nanti menempati posisi isim yang beri'rab rafa atau isim yang marfu'. Biasanya sebagai mubtada. Biasanya sering dijumpai sebagai mubtada. Kita sudah belajar dalam ilmu nahwu bahwasanya isim-isim yang marfu' diantaranya mubtada, khobar, fa'il dan seterusnya. Nah, dhamir munfasil fi mahalli raf'in ini sering dijumpai dalam kalimat berposisi sebagai mubtada. Kemudian dhamir munfasil fi mahalli raf'in ini ada yang lil ghaib. Lil ghaib untuk orang ketiga. Ada yang untuk muzakkar dan untuk muannas, Untuk muzakkar misalnya huwa, huma, hum. Artinya antum bisa lihat di buku atau di modul, silakan download modulnya. Linknya ada di bagian deskripsi. Kemudian untuk yang muannas ada hiya, huma, hunna. Antum perhatikan untuk orang kedua untuk jumlah dua mereka dua orang baik laki-laki maupun perempuan jumlahnya sama, bentuknya sama Kalau yang lain beda. Sini huwa, hiya, sini hum, hunna. Kemudian ada yang lil mukhatab untuk orang kedua. Untuk muzakarnya anta, antuma, antum. Untuk muannasnya anti, antuma, antunna. Atau perhatikan untuk jumlah dua untuk lil mukhatab jumlah dua juga bentuknya sama antuma dan antuma antuma. Yang lain beda. Anta di sini anti, antum antunna. Kemudian lil mutakallim. Lil mutakallim untuk orang pertama, orang yang berbicara. Untuk muzakkar dan muannas bentuknya sama ana, nahnu. Bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Nah, ini dhamir munfasil fi mahalli raf'in yang antum harus hafal sebelumnya mestinya sudah hafal huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi dalam kalimat dhamir munfasil fi mahalli raf'in sering dijumpai sebagai mubtada. Contoh cara membuat kalimatnya bisa dipelajari dalam ilmu nahwu. Di sini saya berikan contoh dalam kalimat misalnya huwa talibun. Huwa talibun. Kalau hiya talibatun disesuaikan jenisnya. Muzakkar, muannas, muannas Huma talibani atau huma talibatani. Hum tullabun, hunna talibatun. Kaidah pembentukan mubtada khobar penyusunan kalimat mubtada khobar dalam ilmu nahwu sudah kita pelajari jenisnya harus sama, jumlahnya juga harus sama Seperti itu. Dan ini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna bisa juga diganti dengan anta. Misalnya anta talibun, anti talibatun, antuma talibani, antuma talibatani, antum tullabun, antunna talibatun. Atau pakai ana ana talibun, ana talibatun bisa. Kemudian nahnu talibani nahnu talibatani, nahnu tullabun, nahnu talibatun bisa. Nah, kemudian antum bisa kasih catatan tambahan Contoh untuk dhamir munfasil fi mahalli raf'in yang berposisi sebagai fa'il misalnya dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Mudaththir wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Dalam surat Al-Mudaththir ayat 31. Dan tidaklah mengetahui tentara-tentara Tuhanmu, Rabbmu, illa huwa, melainkan dia. Nah, huwa di sini menempati posisi isim yang marfu sebagai fa'il dari ya'lamu. Fa'il dari ya'lamu contohnya seperti ini. Tapi
Ya, seringnya dhamir munfasil fi mahalli raf'in ini didapati dalam kalimat dia berposisi sebagai mubtada. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Intinya yang penting antum hafalkan ini bentuk-bentuknya dan juga artinya dihafalkan. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.